Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Yang anggotanya adalah yang pertama Fadila Fatan, yang kedua ada Rizky Aranda, yang ketiga ada Roisa Marhabaini, yang keempat saya sendiri Sonia Wahyu Amanda Putri dan Tiara Syafa Aisyah. Pengertian sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam hidup kita membutuhkan oksigen untuk dapat bertahan hidup. Dilansir dari American Lung Association, sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Sementara proses metabolisme akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang. Proses pembuangan karbon dioksida ini juga menjadi tanggung jawab dari sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kedua ada pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga ada pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat ada menciptakan suara. Yang kelima ada mencium bau. Selanjutnya ada alat-alat dalam sistem pernapasan. Yang pertama itu ada hidung, faring, epiglotis, laring, diafragma, pita suara, trakea, dan bronkus. Selanjutnya ada organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga bertugas menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara di sana. Di dalam rongga terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang berbentuk dinding-dinding hidung. Yang kedua itu ada faring. Faring sering juga disebut dengan tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur, jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Aranda. Trakea. Trakea adalah organ pernapasan yang bentuknya seperti tabung besar. Organ ini termasuk organ pernapasan bagian bawah sama seperti paru-paru, bronkus, bronkoiolus, dan alveolus. Menurut penjelasan trakea memiliki panjang kurang lebih 11 cm dengan lebar 2,5 cm. Yang keempat, laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan berbentuk seperti tabung yang terhubung ke bagian atas batang tenggorokan atau trakea yang berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. 5. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Dalam hal ini, bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah penukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jenis-jenis pernapasan. Pernapasan dada adalah proses pernapasan yang mengandalkan otot-otot di antara tulang rusuk, otot intrakostal. Ada manfaat dari pernapasan dada yang kamu lakukan. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Pernapasan perut. Pernapasan perut adalah jenis pernapasan yang dilakukan dengan manfaat otot perut atau diafragma. Jenis pernapasan ini merupakan dasar untuk melakukan meditasi. Tidak hanya itu, melakukan teknik pernapasan ini ternyata bisa memberi manfaat untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya dibacakan oleh Clara.
Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau diembuskan ke udara. Berikut ini adalah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada ketika menarik napas atau inhalasi. Diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut. Kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Yang keempat, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Yang kelima, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Yang keenam, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Di sini ada cara agar memiliki sistem pernapasan yang baik. Yang pertama, jangan merokok atau berhenti merokok. Merokok bukan hanya meningkatkan resiko kanker paru-paru saja, tetapi juga fibrosis paru idiopatik dan asma. Merokok juga dapat meningkatkan intensitas gejala penyakit yang sudah dialami. Setiap merokok, ribuan bahan kimia masuk ke dalam paru-paru, termasuk tar, nikotin, dan karbon monoksida. Bahan-bahan kimia tersebut masuk ke dalam paru-paru dan merusak organ penting tersebut. Sejumlah bahan kimia akan meningkatkan lendir dalam paru-paru, menyulitkan organ tersebut untuk membersihkan diri dan mengiritasi jaringan penting di dalamnya. Akibatnya, saluran udara perlahan akan menyempit dan membuat seseorang kesulitan bernapas. Merokok juga menyebabkan paru-paru menua lebih cepat daripada seharusnya. Sebelum telat, sebaiknya hentikan dari sekarang. Yang kedua itu ada latihan pernapasan. Selain berhenti merokok, berolahraga secara teratur menjadi langkah efektif untuk kesehatan paru-paru seseorang. Saat berolahraga, jantung berdetak lebih cepat dan paru-paru bekerja lebih keras. Oksigen dalam jumlah yang banyak dibutuhkan tubuh untuk mengisi bahan bakar otot. Paru-paru meningkatkan aktivitas untuk mengirimkan oksigen sambil mengeluarkan otot karbon dioksida dari dalam tubuh. Jika sebelumnya pernapasan hanya 15 kali per menit, saat berolahraga, seorang akan bernapas sebanyak 40-60 kali per menit. Salah satu jenis olahraga yang disarankan adalah senam aerobik. Senam ini dapat memicu kontraksi otot-otot di antara tulang rusuk dan memicu organ paru-paru bekerja lebih cepat, dapat menukar oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga itu ada hindari paparan polutan. Paparan polutan di udara menjadi salah satu penyebab rusaknya organ paru-paru, sekaligus mempercepat penuaan. Saat berusia muda, paru-paru dengan mudah melawan berbagai polutan yang masuk. Namun, paru-paru akan kehilangan kekuatannya seiring dengan bertambahnya usia. Akibatnya, paru-paru lebih rentan
mengalami infeksi. Berikut ini ada berbagai jenis polutan yang dapat menghambat sistem kerja paru-paru manusia. Yang pertama itu ada asap merokok, yang kedua ada debu dan kotoran, yang ketiga ada asap knalpot kendaraan, yang keempat ada limbah industri. Yang keempat ada mencegah infeksi. Infeksi yang menyerang organ paru-paru perlahan dapat menurunkan kinerja organ tersebut. Bagi seorang yang memiliki riwayat penyakit paru obstruktif, kronik atau disingkat dengan PPOK, mereka sangat rentan karena infeksi baru, hal yang sama beresiko pada lansia. Berikut ini beberapa langkah yang efektif dilakukan guna mencegah terjadinya serangan infeksi dan paru-paru, yaitu ada rajin mencuci tangan, minum banyak air putih, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Berikut adalah referensi dari materi yang kita ambil. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.